setelah teman-teman mempelajari tentang Blend Tool, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu layer. Nah, sekarang kita lihat di sebelah pojok kanan ini, di sini ada tulisan layer. Jika misalnya masih tidak ada, teman-teman masih belum menemukan mungkin atau mungkin Windows-nya tidak ada, teman-teman bisa melihat di Windows, keluarkan layers atau shortcutnya F7. Maka teman-teman akan melihat seperti ini. Layers atau F7. Shortcutnya F7. Ya. Layers ini apa? Layers ini seperti teman-teman membayangkan ada sebuah kertas yang transparan yang berada di lembaran kerja teman-teman. Di sini, ini akan saya keluarkan Windows-nya supaya teman-teman bisa lebih mudah melihat. Ini paragraf saya close saja karena sudah tidak kita gunakan, karena teman-teman juga sudah mempelajari tadi. Di sini ada yang namanya layer 1 dan lain sebagainya. Ini adalah tumpukan. Jadi ketika kita membuat sebuah layer baru atau create new layer, kita membuat satu lembar kerja, istilahnya sebuah lembar kerja transparan. Nah, kita akan klik dulu layer 1. Kita akan buat sebuah objek, yaitu objek bintang. Agar lebih mudah, saya berikan warna lain supaya terlihat kontrasnya dan bedanya di layer 1. Dan kemudian saya juga akan membuat satu objek lagi, ellipse. Warnanya saya bedakan menjadi hijau muda di layer 1. Ini ketika kita atur dengan arrange yang seperti yang ada di dalam video pertama, kita bisa mengatur sehingga bintangnya mungkin berada di depan dari lingkaran itu atau berada di belakang, kita bisa mengatur karena berada di satu layer. Tetapi ketika kita membuat sebuah objek di layer 2, kita pilih dulu layer 2. Tadi saya telah membuat layer baru, caranya adalah klik di sini, create new layer, dan kemudian sekarang kita akan membuat sebuah objek baru di layer 2, misalnya objek persegi. Ini agar lebih mudah saya rubah warnanya menjadi warna biru muda saja. Oke. Nah, ketika kita membuat sebuah objek pada layer 2 dan kita klik, kita tidak bisa mengarrange. Kenapa? Karena pada layer 2 seolah-olah ada sebuah kertas transparan dengan gambar persegi ini yang berada di atas dari kanvas kita. Jadi layer 1 seumpama kanvas, layer 2 ini berada di atas. Jadi kita tidak bisa mengarrange atau mengatur sehingga objek persegi ini berada di bawah dari objek yang segi bintang ataupun objek lingkaran ini. Nah, caranya bagaimana jika kita ingin agar objek persegi ini kita taruh di bawah dari objek segi bintang dan kemudian lingkaran ini? Caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa mengatur layer ini. Kita bisa drop and drag. Kita bisa antara kita klik layer 2, tahan, dan kemudian kita taruh di bawah layer 2 sehingga dia berada di paling bawah. Atau dengan cara yang kedua, yaitu kita naikkan saja yang dari layer 1 ke layer kedua. Kita atur seperti ini. Nah, ketika posisi sudah berbalik seperti ini, apakah kita masih bisa untuk membuat layer 2 ini atau objek kotak ini di atasnya objek bintang? Jawabannya bisa, tetapi tidak bisa dengan cara arrange atau control shift tanda kurung tutup ataupun buka, itu sudah tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa drop and drag ini. Cuman bisa kita atur melalui layernya. Dan jikalau misalnya ada pertanyaan bagaimana ketika saya ingin membuat suatu objek lagi di layer 2, misalnya saya buat objek polygon.
Ini saya berikan warna kuning muda. Ini juga tidak bisa kita taruh di bawahnya objek bintang ataupun objek lingkaran ini. Ini hanya bisa kita atur di objek persegi ini. Kita hanya bisa mengarrange atau kita mengatur dengan objek persegi ini. Jadi misalnya saya tumpuk, dia tidak akan bisa objek poligon ini tidak akan pernah bisa berada di bawah objek dari bintang maupun lingkaran. Kenapa? Karena dia berada di karena letak layer 2 ini berada di atas layer 1. Kita hanya bisa menaruh objek poligon ini di bawah objek bintang dan lingkaran ini ketika kita drop and drag layernya ini, kita klik, kita letakkan di bawahnya seperti ini. Nah, sesudah kita mengerti mengenai fungsi layer dan bagaimana mengatur layer, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi di masalah layer ini. Kita perhatikan di sini. Di dalam layer, ketika ada tanda panah, ketika kita klik tanda panah ini, maka kita akan melihat ada tulisan pad. Pad ini menunjukkan objek-objek yang berada di dalam satu layer. Kita akan total memiliki satu objek ini teks. Yang kedua adalah objek bintang. Di sini perhatikan, yang ketiga objek lingkaran. Yang keempat objek ini yang berada di layer 2, objek poligon. Yang kelima adalah objek rectangle yang berada di layer 2. Ini bisa kita cari dengan menggunakan ini drop drag down ini. Kita bisa melihat apa saja objek yang berada di dalam layer dengan cara kita klik yang segitiga ini. Nah, sekarang kita akan melihat di sebelahnya ini. Di sebelah dari tulisan layer 1 maupun pad ini ada gambar mata. Fungsinya adalah untuk menghide, untuk melihat, toggle visibility. Ketika kita klik, maka kita menghide atau kita menyembunyikan objek-objek yang berada dalam layer 1. Jika kita klik yang di layer 1, kita bisa klik, kita matikan, kita bisa nyalakan. Dan kalau kita klik yang di layer 2, kita menyembunyikan objek yang berada di layer 2. Nah, terkadang kita tidak sengaja menahan kontrol dan kemudian kita klik toggle visibility di mata ini. Hasilnya seperti apa? Ketika kita klik, yang keluar adalah outline. Modelnya menjadi seperti ini matanya, dan yang keluar adalah outline-outline-nya saja. Ketika kita kontrol, tahan kontrol, kemudian klik, yang keluar adalah outline-outline-nya saja dari objek-objek ini. Ketika kita menekan Ctrl Y, maka kita akan melihat tampilan wireframe atau tampilan outline saja dari objek-objek yang telah kita buat. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita mau tracing atau kita mau menjiplak suatu gambar dan merubah dari gambar raster menjadi gambar vektor. Sebentar lagi kita akan mulai masuk membahas mengenai tracing import, dan kemudian kita akan melanjutkan bagaimana mengenai men-tracing suatu objek. Cara untuk import di Adobe Illustrator itu sangat mudah. Kita tinggal drop and drag dari gambar yang sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan di sini ada gambar untuk latihan. Saya tinggal klik drop and drag dari Windows, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Saya kecilkan saja. Nah, kita sudah mendapatkan gambar yang kita import. Teman-teman perhatikan, ketika kita mengimport gambar dalam format baik JPEG maupun PNG atau format yang lain, maka akan ada gambar, tetapi ada gambar X. Ini berarti gambar ini tidak tersimpan di Adobe Illustrator. Sistemnya hanya dia membaca file dan kemudian dia menampilkan saja. Ketika teman-teman membawa ke tempat lain atau dibuka di komputer lain,
dan teman-teman tidak menyertakan file gambar aslinya, maka gambar ini tidak akan bisa dibaca di komputer lain. Cara supaya gambarnya ini bisa dibaca di komputer lain tanpa membawa filenya adalah dengan kita klik embed. Ketika kita klik embed, yang terjadi adalah gambar X ini hilang. Dia akan menjadi sebuah gambar. Jadi saya tunjukkan perbedaannya, saya Ctrl Z, saya copy, saya paste. Ini saya embed. Ini saya embed ya. Gambar yang saya embed, dia hanya ada bounding box saja. X-nya hilang. Ketika belum saya embed, perhatikan yang saya import saja dia masih ada X-nya. Jadi jika teman-teman ingin agar gambarnya ini bisa tetap ditampilkan pada komputer-komputer lain, maka teman-teman wajib untuk klik embed di sini. Kalau sudah di embed, maka tanda X di dalam bounding box-nya akan hilang. Jadi seperti ini. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tracing. Tracing itu menjiplak teman-teman. Bagaimana cara kita tracing di Adobe Illustrator? Caranya mudah sekali. Kita akan banyak menggunakan layer dan kemudian pen tool maupun tool-tool yang telah kita pelajari sebelumnya. Tips dan trik untuk kita mulai tracing adalah yang pertama, pastikan objek ini berada di layer 1 atau layer bawah. Jadi ini tadi kita telah belajar tentang layer dan posisi layer 1 berada di atas layer 2, yang berarti ketika kita membuat suatu objek di layer 2, misalnya seperti ini, dia akan selalu tertutup karena dia berada di layer yang lebih bawah. Jadi layer 1 objek yang akan kita trace atau source atau sumbernya harus berada di layer bawah dari pad-nya seperti ini. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus lock layer. Kita harus kunci layer 1 ini, tempat objek kita berada. Ini saya rename saja, caranya tinggal double klik. Objek. Kita lock. Caranya di sebelah mata ada kotak kosong, ini kita klik. Ketika kita klik akan timbul gambar gembok. Ini berarti layer objek ini sudah kita lock. Jadi kita sudah tidak bisa mengedit. Kita sudah tidak bisa mengedit lagi, kita tidak bisa memilih walaupun dengan menggunakan selection tool. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Sekarang saatnya kita bekerja dengan menggunakan pen tool ataupun tool yang lain, misalnya rectangular tool dan lain-lain pada layer atasnya, yaitu layer 2. Ya, kita bisa mulai belajar untuk tracing. Saya perbesar. Kita mulai progress tracing kita dengan bagaimana? Dengan menggunakan pen tool. Kita gunakan pen tool, kita klik, kita pelajari dulu awal-awal. Kita pelajari terlebih dahulu modelnya. Dan kemudian kita, berarti ini kan hanya reflect dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti kita hanya cukup fokus untuk membuat satu bagian, yaitu bagian kiri saja. Biasanya saya men-setting di pen tool ini, filenya ini saya kosongin, kemudian saya hanya menggunakan stroke saja. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam tracingnya. Nah, kita mulai tracing, kita gunakan pen tool. Ingat teman-teman, ketika tracing lebih baik menggunakan titik dan garis seperlunya agar hasilnya menjadi lebih maksimal, dan menggunakan smart guide agar membantu teman-teman dalam membuat desainnya. Jadi seperti ini.
Perhatikan bentuk globalnya terlebih dahulu. Dan gunakan yang telah dipelajari oleh teman-teman. Jadi mungkin mengatur struknya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini mengganggu, saya ingin mode outline saja, teman-teman bisa mematikan seperti ini. Atau saya sudah berhasil membuat luarnya. Kemudian saya mau membuat gambarnya, rusanya yang berada di atasnya ini. Kita juga bisa menggunakan fungsi layer. Misalnya kita buat sini, kita buat dir. Ini kita matikan supaya tidak mengganggu. Kita mulai tracing di dirnya ini, di objek rusanya ini dengan menggunakan pen tool. Kita sudah mendapatkan outline dari objek dir yang kita buat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memperbaiki dan kemudian kita bisa menghaluskan. Misalnya, saya ingin supaya modelnya menjadi lebih halus. Kita bisa mengatur, mungkin dari brushnya kita rubah menjadi lebih oval, jadi dia menjadi lebih organik ya. Nah, ini ovalnya mungkin saya, nah jadi seperti ini. Ini setelah kita mungkin kita sudah puas dengan ini, kita bisa melanjutkan dengan memberikan detail-detailnya, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin di sini supaya lebih mudah kita bisa mengatur ini, struknya bisa kita rubah. Ini modelnya juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Mungkin seperti ini. Nah, kita membutuhkan kebiasaan ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan, jangan lupa ketika sudah kita bisa create outline, object, expand appearance. Nah, dia sudah menjadi path, dari stroke menjadi path. Ini juga object, expand appearance. Ini juga object, expand appearance. Dan kemudian kita select semua. Kita bisa gunakan Pathfinder untuk menggabungkan objek-objek ini. Kita kan punya objek 1, 2, 3. Kita mau menggabungkan ini, kita gunakan saja Pathfinder, Windows, Pathfinder, kita keluarkan, kemudian kita unite. Nah, kita sudah punya objek kepala dari dirnya ini separuh, dan kita masih bisa klik kanan, transform, reflect, tinggal kita copy. Nah, kita sudah mendapatkan dua ini dan kita bisa menyatukan dari dua objek dir ini. Nah, sudah kita satukan, tinggal kita select dua-dua, kita unite. Nah,
kita sudah mendapatkan objek dari kepala dirnya ini, kepala dari rusanya ini. Sekarang kita tinggal hapus di tengah-tengahnya ini. Ini bisa kita satukan lagi. Kita perbesar, kita delete di sini. Nah, kita cek yang di bawah. Nah, kita satukan dan kita tinggal unite saja. Nah, untuk warna, jika kita ingin menyamakan warnanya, tinggal kita klik I dan kemudian kita klik. Nah, sehingga warnanya sama. Saya akan matikan objeknya, objek dasarnya. Nah, kita sudah dapat. Nah, demikian tutorial untuk tracing. Untuk selanjutnya teman-teman bisa berlatih sendiri. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.